السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan setiap harinya. Di mana pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu tema yang insyaallah bermanfaat. Juga salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga umatnya yang mengikuti langkahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana mungkin yang telah kita ketahui bahwa tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan perputaran waktu. Dan kenapa tema ini yang kita pilih? Tentu ada beberapa alasan, karena memang belakangan ini atau mungkin beberapa hari yang lalu semua manusia di dunia sedang fokus atau sedang menaruh perhatian dengan waktu, karena memang bertepatan pada saat ini kita berada di bulan pertama di tahun yang baru, yaitu di tahun 2024. Maka tentu sebagai seorang muslim, waktu atau bahkan segala sesuatu itu pasti ada hikmah yang bisa diambil dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya seorang muslim dan orang-orang yang lain, mestinya dia bisa mengambil pelajaran, bisa merenungi apapun yang ada di alam semesta ini. Maka tema waktu ini bertepatan dengan awal bulan ini, di mana semua manusia tadi kita katakan fokus terhadap waktu. Bagaimana di antara mereka bahkan ada yang merayakan bahkan pergantian waktu ini. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di mana di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran di ayat ke-190. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian siang dan malam la ayat. Sungguh ada ayat-ayat, ada tanda-tanda liulil albab yang bisa dipetik oleh orang-orang yang berpikir. Bahkan di ayat yang lain, karena kalau kita berbicara tentang ayat-ayat ini, ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana seorang muslim harus mengetahui bahwa ada tanda-tanda Allah di setiap ciptaannya, itu akan banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran. Kita hanya mengambil beberapa ayat saja yang sesuai dengan tema kita. Nah, pesan yang lain, di ayat yang lain,
Lebih khusus lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibrah liulil absar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yuqallibullahu al-laila wan-nahar." Allah Subhanahu wa taala menggantikan malam dan siang. Terus yuqallib. Allah mengganti, membolak-balikkan malam ke siang, siang ke malam. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibrah. Sesungguhnya di dalam hal tersebut, di dalam pergantian siang dan malam, la'ibrah, ada pelajaran li ulil absar yang bisa dipetik oleh orang-orang yang berfikir. Jadi ini alasan yang kedua. Kenapa kita pilih tema ini? Ya karena memang pesan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, Allah berpesan kepada kita bahwa setiap ciptaan Allah itu ada tanda-tanda Allah. Di setiap ciptaan Allah itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Maka ini, dari ayat ini kemudian berangkat tema kita. Diambillah tema kita. Kita ingin mengambil dan mencoba memetik beberapa pelajaran dari perputaran waktu ini. Bahkan di ayat yang lain lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Furqan ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dialah Allah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Liman arada ayyadzakkara, untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran, au arada syukura, dan juga untuk orang-orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasan yang pertama. Kenapa kita membahas tema ini? Karena sesuai dengan beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya waktu ini, siang dan malam, itu terdapat pelajaran. Pelajaran yang bisa kita ambil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam silih berganti, kata Allah, untuk orang-orang yang mau berpikir dan orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alasan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita pilih tema ini? Alasan yang kedua adalah karena waktu ini merupakan sesuatu yang penting. Dia memiliki perhatian khusus dalam agama kita. Itu alasan yang kedua. Jadi selain memang waktu ini, di balik itu semua kita bisa mengambil pelajaran untuk kita bersyukur, untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua alasannya adalah karena waktu ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang memiliki kedudukan khusus dalam agama kita. Ya tidak, Pak? Buktinya apa, Pak? Ada yang tahu tidak, Bapak Ibu sekalian? Apa buktinya waktu ini menjadi perhatian khusus dalam agama kita? Ada yang tahu tidak, Pak? Buktinya apa, Pak? Buktinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu sebagai sumpah dalam Al-Quran. Itu buktinya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Ushul fi Tafsir. Beliau mengatakan bahwa ketika kita melihat atau mendapatkan sumpah-sumpah dalam Al-Quran, sumpah-sumpah Allah maksudnya dalam Al-Quran, itu setidaknya memberikan dua faedah. Jadi setiap sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran itu memiliki dua faedah. Yang pertama, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu yang Allah gunakan bersumpah.
Itu yang pertama. Jadi kalau kita mendapatkan kalimat sumpah dalam Al-Quran, faedah yang pertama, kenapa Allah bersumpah adalah menunjukkan tentang agungnya sesuatu yang Allah jadikan sumpah. Dan di antara sesuatu yang Allah jadikan sumpah adalah waktu. Allah katakan wal asri, demi waktu. Jadi ini faedah yang pertama. Kalau ada sesuatu Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang agung, bahwa sesuatu adalah sesuatu yang penting. Ini faedah yang pertama. Dan faedah yang kedua dari sumpah dalam Al-Quran adalah menunjukkan pentingnya sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Jadi ini sumpah. Jadi kalau kita bersumpah atau bahkan dalam Al-Quran dalam Al-Quran kalau kita menemukan ayat-ayat sumpah, maka itu menunjukkan dua hal. Pertama, agungnya sesuatu yang Allah jadikan sumpah tadi. Yang kedua, pentingnya sesuatu yang ingin Allah kabarkan berikutnya. Contoh ya. Contoh dalam surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan apa? Wal asri, demi waktu. Maka tadi yang pertama, sumpah Allah ini menunjukkan keagungan sesuatu yang Allah jadikan sumpah, yaitu waktu. Dan yang kedua, Pak, dalam surat Al-Asr itu, apa yang ingin Allah sampaikan dengan sumpah itu? Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ini pesannya. Ini juga menunjukkan pentingnya pesan ini. Jadi itu fungsi sumpah dalam Al-Quran. Jadi fungsi sumpah dalam Al-Quran, pertama, menunjukkan keagungan sesuatu yang Allah gunakan bersumpah. Dalam hal ini waktu. Yang kedua, menunjukkan pentingnya pesan yang ingin Allah sampaikan setelahnya. Yaitu apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, kembali kepada tema kita, Pak ya. Maka kita melihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Berarti itu menunjukkan waktu itu penting atau tidak, Pak? Penting. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya bersumpah dengan waktu secara umum, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah dengan fase-fase waktu itu. Allah pertama secara umum bersumpah dengan waktu, Pak ya, secara keseluruhan, wal asr, demi waktu secara keseluruhan. Tapi kemudian bagian-bagian waktu itu Allah jadikan sumpah lagi. Ketika fajar misalnya, Allah jadikan sumpah lagi, wal fajri, demi fajar. Itu kan fajar itu bagian waktu. Jadi bukan hanya Allah jadikan waktu itu secara umum sebagai sumpah, tapi fase-fase dari waktu itu sendiri Allah jadikan sumpah lagi. Menunjukkan pentingnya waktu itu. Wal fajr, demi fajar. Naik dikit waktu duha, Allah jadikan sumpah lagi. Wad duha. Subhanallah. Ya, Pak ya. Allah jadikan sumpah lagi. Atau siang secara keseluruhan. Wan nahari wal laili idza yamsha wan nahari idza tajalla. Demi malam ketika dia gelap dan demi siang ketika dia terang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan fase-fase waktu itu. Wal fajr, wad duha. Bahkan wal asr, salah satu tafsir para ulama, wal asr itu artinya waktu asar. Jadi kita bisa lihat, Pak ya, bagaimana ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu ini penting dalam agama kita. Dia dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara umum atau fase-fase waktu tersendiri. Waktu fajar Allah jadikan sumpah. Waktu duha Allah jadikan sumpah juga. Waktu asar dalam salah satu tafsir para ulama Allah jadikan sumpah juga. Waktu siang, waktu malam, semua. Bahkan juga matahari dan bulannya Allah jadikan sumpah. Wasyamsi, demi matahari. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sumpah hal-hal yang berkaitan dengan waktu ini.
Ini menunjukkan bahwa waktu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka ini dua alasan yang insya Allah sudah cukup untuk kita. Kenapa kita kemudian penting untuk merenungi dan coba mengambil pelajaran dari perputaran waktu yang ada ini. Karena tadi kebanyakan orang ketika pergantian waktu, ya, justru mereka lalai. Tidak berusaha mengambil ibrah. Tidak berusaha mengambil ibrah, pelajaran, hikmah dari perputaran waktu itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, Pak? Bahwasanya inna fi dzalika la'ibrah. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratul liulil absar. Allah Subhanahu wa taala mengganti siang dan malam, sesungguhnya di dalam hal itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan di ayat yang lain tadi dalam surat Al-Furqan, bahwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam silih berganti, khilfah liman arada an yadhakkar, untuk orang-orang yang mau berpikir, mengambil pelajaran, aw arada syukur, dan untuk orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah kita masuk kepada intinya gitu, baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil kira-kira dari merenungi waktu ini, dari kita berpikir tentang waktu ini? Yang pertama, dari waktu ini, kalau kita merenungi waktu, coba berpikir tentang waktu, perputaran waktu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan di alam semesta ini. Di antara faedah yang pertama, bahwasanya merenungi perputaran waktu itu bisa menjadi wasilah seseorang mengenal Allah. Dia bisa menjadi cara seseorang untuk mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama dan paling penting. Bagaimana kalau seorang coba dia berpikir, merenung tentang waktu, bagaimana pergantian siang dan malam, bagaimana matahari dan bulan. Maka ini bisa menjadi cara dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala itu wajib atau tidak, Pak? Penting nggak, Pak? Kita kenal sama Allah itu, Pak? Penting. Kenapa kira-kira, Pak? Karena semua manusia ketika dia meninggalkan dunia ini pasti akan ditanya oleh malaikat di alam kubur. Dan di antara pertanyaannya apa, Pak? Man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Nah, ini jelas menunjukkan kewajiban seorang manusia untuk mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena setiap manusia tidak terkecuali, baik orang beriman ataupun orang kafir, ketika dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, akan ditanya tentang tiga hal. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Di antara pertanyaan tadi adalah man rabbuk, siapa Rabbka? Sehingga kemudian kata para ulama, wajib bagi seorang manusia, apalagi seorang muslim, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan dua hal. Dengan melihat ayat-ayat Allah yang dua. Pertama ayat syar'iyyah, yang kedua ayat kauniyah. Jadi bagaimana caranya kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya dengan lihat ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada dua tadi. Ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Ayat itu artinya tanda. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Maka seorang hamba kalau dia ingin kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka lihat dua hal ini. Pertama, dia lihat ayat syar'iyyah. Apa yang dimaksud dengan ayat syar'iyyah? Yaitu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Itu ayat-ayat syar'iyyah namanya, Pak. Jadi seorang kalau dia baca Al-Qur'an, insya Allah dia bisa kenal sama Allah. Dia baca Al-Qur'an dengan artinya, dia lihat. Allah kan memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita baca Al-Fatihah saja, itu Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Baru baca satu ayat aja, kita insya Allah sudah kenal. Kalau kita tadabburi, oh berarti Allah maha terpuji. Oh berarti Allah Rabb semesta alam semuanya. Allah yang mengatur segalanya. Kemudian Allah lanjutkan lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Kita kenal lagi sama Allah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Atau baca ayat yang lain, Allah mengatakan innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala pedih azabnya. Oh berarti kita jangan bermaksiat sama Allah. Kan kita bisa kenal Pak ya. Dengan membaca Al-Qur'an. Orang juga bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama namanya ayat syar'iyyah. Jadi bagaimana orang itu dia bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban tadi? Maka dengan melihat ayat-ayat Allah. Yang pertama apa? Ayat syar'iyyah. Dia baca Quran, pelajari Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Dia bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, yang kedua yang sesuai dengan tema kita, yaitu apa? Dengan melihat ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Dilihat oleh kita, direnungi bagaimana matahari, bagaimana kemudian bulan, bagaimana siang dan malam. Ini semua kita lihat. Kalau dia kemudian berpikir bagaimana pergerakan bulan, bagaimana pergerakan matahari, bayangkan Pak ya, matahari dan bulan itu tidak pernah saling mendahului, selalu pas. Ketika matahari hilang, bulan akan terbit. Nggak pernah ada kejadian bulan tidak terbit karena rusak misalnya. Ada nggak Pak? Sedang di bengkel? Nggak pernah. Dan itu berlangsung dari awal penciptaan. Bukan pas zaman kita aja. Dari dulu. Seperti itu. Tidak pernah ada kerusakan di matahari dan bulan. Makanya Allah katakan dalam surat Yasin, "Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, walal lailu sabiqun nahar." Matahari tidak akan pernah bisa menyusul bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam tidak bisa mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua sudah Allah tentukan jalannya. Bayangkan, Pak. Mengatur matahari dan bulan itu kira-kira gampang atau sulit, Pak? Sulit. Berapa berat matahari kira-kira, Pak? Berat matahari, berat bulan. Dan itu mengapung di alam semesta. Subhanallah. Nah, itu orang kalau berpikir kemudian dia bisa kenal sama Allah. Berarti memang Allah ini Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Rabb semesta alam. Allah pengatur, pemilik semesta alam. Kita bayangkan baik, Masya Allah. Jadi dengan demikian, pelajaran yang bisa diambil pertama adalah bagaimana orang itu kemudian dia bisa kenal sama Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat waktu ini. Bagaimana siang dan malam Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa, dan itu berlangsung sudah lama dari awal penciptaannya. Bagaimana belum lagi kalau kita lihat hal-hal yang lain di alam semesta, subhanallah. Di bumi saja kita nggak tahu. Kita tidak mengetahui seluruh yang ada di bumi, apalagi yang ada di luar angkasa. Maka ini seorang hamba ketika dia berpikir, merenungkan bagaimana waktu ini berputar, dia akan kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kenal dengan penciptanya. Bahwa penciptanya itu maha besar, maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini yang kedua, ayat kauniyah namanya. Jadi cara orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya dia lihat semua alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus tadi siang dan malam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa, tidak pernah mereka saling mendahului. Tidak pernah mereka saling mendahului. Tidak pernah mereka tidak terbit sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk mereka. Matahari dan bulan. Benda yang seberat itu. Bahkan saya pernah googling, Pak ya. Pernah lihat di internet. Itu matahari itu sampai miliar kilogram lebih. Perkiraan, itu perkiraan, Pak ya. Tentu belum ada orang yang menimbang secara langsung. Tapi perkiraannya sampai miliar kilogram. Subhanallah. Jadi benda yang berat seperti itu Allah Subhanahu wa taala bisa atur. Bahkan dahsyatnya lagi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan matahari itu gelap. Seperti yang tadi gerhana, ya Pak ya. Subhanallah.
Maka ini semua adalah cara seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berpikir. Belum lagi nanti kalau kita lihat bagaimana nikmat yang ada dalam siang dan malam ini, subhanallah. Ya, dari matahari dan bulan itu nikmat tanpa kita sadari. Ya. Jadi sesuai dengan firman Allah tadi, bahwasannya siang dan malam Allah jadikan silih berganti liman arada ayat zakara, untuk orang mengingat Allah, au arada syukura, dan untuk bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di balik waktu yang berputar ini banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Contohnya adalah siang ini. Siang ini nikmat enggak, Pak? Nikmat. Allah katakan dalam An-Naba, waja'alna an-nahara ma'asya, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam untuk pakaian, untuk tidur, istirahat. Dan kami jadikan siang ma'asya, untuk hidup, untuk mencari kehidupan manusia. Kalau kita renungi siang ini, Pak, subhanallah, banyak manfaatnya. Di antara manfaat yang sering kali orang lupa adalah manfaat terang, nikmat terang. Bayangkan kalau gelap gulita, Pak. Bisa nggak orang kerja, Pak? Nggak bisa. Mau nanam susah, petani. Mau berangkat kerja susah. Nikmat terang ini, terang seluruh bumi terang ketika matahari ada. Siang itu. Tidak ada lampu yang bisa seterang ini. Kalau di rumah ada lampu yang paling terang, kira-kira masih ada nggak, Pak, sisi gelapnya? Ada. Kalau kita punya rumah, ada lampu, itu kan tidak menerangi semuanya. Tapi kalau matahari, subhanallah, terang semuanya. Makanya nikmat yang besar, ma'asya, untuk orang bekerja, untuk orang cari kehidupannya di siang hari ini. Belum lagi kalau kita berbicara tentang pohonnya. Dari siang itu, Pak, dari matahari, itu pohon kan butuh matahari untuk yang namanya fotosintesis. Barangkali mungkin Bapak masih ingat, Pak, ya? Fotosintesis. Bagaimana pepohonan itu butuh sinar matahari untuk merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Dan oksigen itu digunakan oleh manusia. Subhanallah. Itu matahari. Siang, Pak. Di siang itu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan memang. Allah jadikan buah-buahan pun tumbuh karena fotosintesis tadi. Jadi pohon itu di siang hari seakan-akan dia membantu manusia. Membantu manusia. Dia ambil sinar matahari itu untuk kemudian dia olah dengan karbon dioksida, keluarlah buah atau kemudian oksigen. Itu semua dari matahari, dari siang itu. Sehingga keluarlah oksigen yang kemudian kita hirup. Itu di antara nikmatnya. Kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi buah yang keluar dari matahari yang kita makan, sayur-sayuran. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi secara langsung ke dalam tubuh kita. Bagaimana kita mungkin sering mendengar, Pak, ya, bagaimana anjuran berjemur. Bagaimana orang itu harus terkena sinar matahari agar kemudian badannya sehat. Ada vitamin di sini, vitamin D. Kita lihat di sini, kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana belum lagi kalau dia kemudian dirubah menjadi listrik. Kan ada tenaga surya sekarang, Pak, ya, listrik tenaga surya. Itu jadi manfaat lagi kemudian. Semuanya manfaat. Semuanya nikmat. Dan kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala dari siang ini. Sebagaimana Allah katakan tadi, waja'alna an-nahara ma'asya. Kami menjadikan siang ini sebagai kehidupan. Dan malamnya juga waja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan kemudian juga malam itu sebagai istirahat. Makanya kemudian kita sering mendengar, Pak, ya, bahwa waktu malam itu ya untuk tidur. Sehingga ketika ada orang yang tidak tidur pada malam hari, maka akan sakit badannya. Akan terserang penyakit dia. Karena memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan malam itu adalah untuk libasa. Untuk pakaian, untuk orang istirahat. Bahkan kemudian dibuktikan oleh medis sekarang gitu, bagaimana fungsinya tidur di malam hari itu. Di mana yang pernah saya baca adalah bagaimana ketika seorang tidur itu kan badan itu mengeluarkan hormon. Hormon-hormon yang berfungsi kemudian untuk
mengganti sel-sel yang rusak. Subhanallah. Apa ya? Dari malam itu Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memberikan nikmat kepada kita. Sehingga tadi ini yang pertama, pelajaran yang pertama. Memang Allah Subhanahu wa taala jadikan siang dan malam silih berganti itu untuk orang berpikir, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan untuk bersyukur tadi. Jadi dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan, siang dan malam ternyata untuk kebutuhan manusia. Maka dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat lagi siang dan malam ini kadang berbeda. Gitu, Pak. Di setiap negara kadang berbeda. Dan Allah mampu untuk melakukan itu. Ada sebuah tempat yang siangnya lama sekali, malamnya sebentar. Di tempat yang lain beda lagi. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan itu. Perbedaan siang dan malam di berbagai negara itu semua Allah atur sedemikian rupa. Menunjukkan kepada kita wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini yang pertama, Pak ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita merenungi perputaran waktu ini adalah ini menjadi cara seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengenal Allah ini merupakan sebuah kewajiban. Dan yang kedua kemudian, ya Pak, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan tadi. Di antara faedah yang bisa kita ambil ketika merenungi waktu adalah untuk bersyukur tadi. Jadi selain kita dengan waktu ini, kalau kita renungi, kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya adalah kita bisa tahu bagaimana nikmat Allah yang Allah berikan dari waktu ini, yang harus kita syukuri. Kalau katakan tadi, khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Allah jadikan siang dan malam silih berganti untuk orang yang mau berpikir dan orang yang mau bersyukur. Ketika Allah katakan mau bersyukur, artinya waktu ini nikmat. Waktu ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti yang kita jelaskan tadi, Pak ya. Matahari dan bulan bagaimana nikmat yang luar biasa, siang dan malam. Bahkan bulan itu sendiri punya fungsi dalam kehidupan kita. Nikmat. Bagaimana dia mengatur pasang surut air bulan itu, Pak ya. Bahkan dikatakan oleh para peneliti juga, bulan itu berfungsi untuk perputaran bumi juga. Agar bumi ini 24 jam konsisten. Ada fungsinya, tidak Allah Subhanahu wa taala ciptakan sia-sia, enggak. Semua ada fungsinya. Matahari dan bulan. Bagaimana dia menerangi malam hari, bulan. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua nikmat. Tidak. Matahari tadi ya Pak ya, matahari. Sudah kita sebutkan nikmatnya bagaimana untuk tumbuhan. Kemudian juga ya untuk diri kita sendiri, manfaat matahari, manfaat yang terang seperti ini. Itu semua nikmat. Itu semua nikmat. Maka ketika seorang berpikir tentang waktu ini, maka dia tahu bahwa ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kemudian. Karena kalau kita perhatikan tadi, semua kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi Pak ya, bagaimana buah yang kita makan itu juga dari waktu itu, dari siang itu. Bagaimana buah bisa tumbuh? Ya karena tumbuhan itu memerlukan sinar matahari tadi. Bagaimana manusia bisa bernafas, hewan bisa bernafas dengan oksigen? Dengan bantuan matahari tadi. Bagaimana pohon tadi kemudian mengeluarkan oksigen dengan bantuan matahari. Semua Allah atur untuk kebutuhan manusia. Untuk kebutuhan manusia. Bahkan pohon itu sendiri nggak ada orang yang bisa numbuhin. Ya tidak Pak? Ada nggak orang yang bisa numbuhin pohon? Nggak bisa. Pohon itu kan tumbuh sendiri. Manusia hanya menanam, menyiram, pohonnya tumbuh sendiri. Kadang dia tumbuh, kadang dia nggak tumbuh. Itu semua Allah yang bantu, Allah yang tumbuhkan. Ya, kalau kita lihat di sini, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara dalam surat Fatir ayat 15. Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah. Kalian itu butuh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan Maha terpuji. Allah enggak butuh sama kalian.
Kalian justru yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, ya, kehidupan kita itu betul-betul butuh sama Allah, bergantung sama Allah tadi. Dengan perantara waktu tadi, dengan perantara siang dan malam tadi, kita bisa hidup. Kita bisa menikmati buah-buahan. Kita bisa makan dengan tumbuhan, dengan beras yang tumbuh juga dengan bantuan matahari yang Allah atur. Bagaimana kita bisa istirahat, kemudian badan kita melakukan pergantian sel-sel yang rusak pada malam hari, itu juga bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ternyata fakir. Antumul fuqara ila Allah. Maka ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian hendaknya bersyukur kata Allah. Liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Jadi kalau kalian merenungi waktu ini, maka bersyukur. Nah, bersyukur itu bagaimana caranya, Pak? Ini sering kita dengar, Pak, ya. Bersyukur itu akan ada 3. Pertama yaitu bagaimana, Pak? Kita memuji Allah. Itu yang pertama cara kita bersyukur. Jadi ketika kita merenungi waktu ini, maka cara kita bersyukur yang pertama adalah kita ucapkan dengan lisan kita. Kita memuji Allah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah semua kebaikan. Dipuji dengan lisan kita. Jadi cara bersyukur pertama dengan lisan. Yaitu apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur itu juga dengan hati. Yaitu kita meyakini bahwa nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, bersyukur dengan hati. Jadi kita meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari yang lain. Semua atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat kepada kita. Tidak ada satupun kehidupan kita yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakini itu. Itu yang kedua, cara kita bersyukur. Nah, yang ketiga kemudian bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan melakukan ketaatan. Yang paling penting, Pak, ya. Artinya, jadi syukur tadi dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Yaitu bagaimana kita gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan nikmat tersebut untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah. Karena inilah inti syukur. Para ulama mengatakan asyukru ta'atul mun'im. Bahwa syukur itu intinya adalah kita mentaati Allah yang memberikan nikmat. Maka ini syukur ini. Maka kalau kita perhatikan tadi, Pak, ya, kalau kita merenung bagaimana siang ini, bagaimana malam, bagaimana matahari, bulan silih berganti, maka di antara kewajiban kita adalah kita bersyukur kepada Allah. Ini yang kita harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berubah menjadi orang yang taat. Karena ternyata tadi kita tidak bisa hidup keluar dari nikmat Allah, nggak bisa. Kita nggak bisa hidup tanpa nikmat Allah, itu nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Karena tadi, Pak, untuk bernafas saja kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk makan saja kita butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bekerja saja, orang yang bekerja mencari uang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh dia sinar matahari ini. Butuh keterangan dia. Bayangkan kalau bumi ini gelap terus. Gak bisa orang kerja. Bagaimana caranya bekerja? Petani gak bisa dia panen karena tidak ada matahari tadi. Sehingga ternyata semuanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat itu pasti akan ditanya. Itu masalahnya. Jadi kalau kita tahu bahwa waktu ini adalah nikmat dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 hal tadi, maka hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa nikmat ini pasti akan ditanya. Pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surat At-Takatsur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la tus'alunna yauma idzin tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat nanti 'anil na'im,
tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tanya, apakah nikmat itu dijadikan wasilah untuk taat kepada Allah atau tidak? Apakah nikmat itu kalian syukuri atau tidak? Itu yang akan Allah tanyakan. Nikmat itu dihabiskan untuk apa? Allah akan tanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahkan adalah hadis yang lebih khusus lagi dalam hadis riwayat Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal. Di antara pertanyaannya adalah wa an umrihi fima afna. Tentang umurnya, tentang waktu hidup dia itu dihabiskan untuk apa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka umur, waktu itu nikmat. Nikmat. Maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian wajib bagi kita kemudian menggunakan kesempatan waktu kita ini, umur kita ini untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjawab pertanyaan itu. Bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Pak. Artinya kita bisa melihat waktu ini nikmat yang luar biasa. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan 3 hal tadi, dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota badan. Dan kita harus yakini bahwa ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur ini akan ditanya, waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan untuk apa? Untuk apa? Nah, kemudian yang kedua, masih dari nikmat tadi, Pak ya. Bahwa waktu sebagai nikmat ini itu juga bisa kita lihat dari bagaimana waktu ini Allah Subhanahu wa taala jadikan modal untuk ketaatan kita. Jadi ibaratnya waktu ini adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Itu yang kedua. Dia masih di kedua, Pak, jadi bersyukur. Kalau tadi yang pertama adalah waktu ini adalah wasilah agar kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waktu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nah, poin yang kedua berarti dari nomor 2 adalah bahwa waktu ini itu adalah sesuatu yang paling berharga. Selain dia nikmat tadi, maka dia adalah sesuatu yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Umur, dalam kurung umur, baik umur. Jadi umur ini waktu. Bagaimana umur kita ini kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan modal. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepada kita, maka hendaknya kita gunakan semaksimal mungkin. Karena tadi, ya Pak ya, umur ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya kita tidak gunakan dengan sebaik mungkin, maka justru itu menjadi malapetaka buat kita. Karena semakin panjang umur manusia itu kira-kira semakin baik atau tidak, Pak? Kalau kita dikasih umur yang panjang, Pak, itu baik nikmat atau musibah, Pak? Bisa nikmat, bisa musibah. Bisa nikmat, bisa musibah. Artinya kita harus, Allah kasih modal nih, maka kita harus benar-benar memakainya. Karena ketika umur itu semakin panjang, Nabi mengatakan, Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia yang terbaik itu seperti apa? Maka Nabi mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, tapi baik amalnya. Jadi umur panjang kadang nikmat. Nabi katakan manusia terbaik. Manusia terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya, tapi diisi dengan ketaatan. Karena kalau umurnya panjang, diisi dengan ketaatan, otomatis ketaatannya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak? Lebih banyak daripada orang yang umurnya pendek. Jadi kalau ada orang yang umurnya panjang, diisi dengan ketaatan, tentu itu lebih baik daripada orang yang umurnya pendek. Jadi umur yang panjang, yang Allah berikan sebagai modal kita melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah, kalau digunakan dengan baik-baik, maka jadi nikmat. Nikmat yang luar biasa. Nabi katakan sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi sebaliknya, di hadis yang sama, Nabi katakan, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Tapi seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, tapi dia habiskan dengan amal buruk. Karena tadi, Bapak-Bapak sekalian, bahwa umur yang panjang, semakin lama orang hidup di dunia, ya, kalau dia isi dengan kebaikan, maka akan semakin banyak kebaikan dia. Dan umur yang panjangnya, kalau diisi dengan amal buruk, bukan amal soleh, maka tentu itu bukan kebaikan untuk dirinya. Itu menjadi musibah buat dia, justru akan semakin banyak dosanya daripada dosa orang-orang yang umurnya pendek. Maka ini modal. Umur ini Allah berikan modal untuk kita. Dan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yang jelas ada batas waktunya. Sehingga Allah berikan modal kepada kita, hendaknya kemudian kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan diberikan umur yang panjang, maka gunakan dengan amal saleh. Sehingga kita menjadi orang yang terbaik. Tapi kalau seandainya kemudian kita gunakan untuk amal keburukan, maka ini bisa menjadi malapetaka. Dan kalau kemudian umur atau waktu yang Allah berikan kepada kita sudah habis, dan kemudian kita tidak membawa bekal yang cukup, maka tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Itu masalahnya, Pak ya. Allah katakan dalam surat Fatir ayat ke-37. Allah pernah bercerita tentang penghuni neraka. Dalam surat Fatir ayat ke-37. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hum yastarifuna fiha. Para penghuni neraka itu berteriak. Berteriak mereka, yastarikhun. Dalam neraka itu. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Mereka berteriak, minta dikeluarkan, akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami. Na'mal salihan, agar kami bisa beramal soleh. Yang dahulu tidak kami kerjakan. Ini permintaan orang penghuni neraka. Minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah mengatakan apa, Pak? Di sini menarik, Pak ya. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum? Bukankah aku sudah kasih umur kepada kalian? Subhanallah. Bukankah aku sudah kasih modal kepada kalian? Bukankah aku sudah kasih waktu kepada kalian? Awalam nu'ammirkum? Bukankah aku sudah kasih umur kepada kalian? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, di mana kalian bisa berpikir di waktu itu. Di umur yang aku berikan itu kalian gunakan berpikir mestinya. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Wa ja'akumun nadhir, bahkan telah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan. Tapi ternyata kalian tidak menggunakan modal itu dengan sebaik-baiknya sampai kalian mati dengan membawa amal buruk. Maka Allah katakan, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka tidak ada pertolongan bagi kalian orang-orang zalim. Maka ini Pak ya, ini waktu. Sehingga waktu ini nikmat dan dia modal. Sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita, ini harus kita gunakan dengan semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, bagaimana waktu ini adalah nikmat. Nikmat bagi manusia dan ia merupakan modal untuk kebahagiaan dia di dunia ataupun di akhirat. Nah, kemudian juga poin yang ketiga, dari waktu ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kadang menjadikan beberapa waktu itu bisa kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan ini nikmat, Pak ya. Jadi di antara waktu-waktu yang berputar ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa waktu itu adalah tempat untuk kita panen pahala. Adalah tempat untuk kita beramal soleh, di mana amal soleh ini berlipat ganda nilainya. Ini nikmat. Kenapa nikmat, Pak? Kenapa kira-kira nikmat, Pak?
Karena kita ini, kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu, secara umur kita kalah atau enggak, Pak? Orang dulu, kaum Nabi Nuh misalnya. Mereka hidup berapa tahun, Pak? 1000 tahun, lebih. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya 950 tahun. Sementara kita, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang lewat daripada itu, kata Nabi SAW. Maka kalau secara logika, Pak, kira-kira kalau kita bandingkan dengan orang-orang dulu, kita kalah nggak, Pak? Secara amal. Kalah. Mereka ratusan tahun. Bayangkan kalau mereka sholat ratusan tahun, kita cuma 60 tahun. Kalah nggak, Pak? Kalah. Tapi itulah kemudian datang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana umat Nabi Muhammad ini Allah jadikan beberapa waktu itu pahalanya berlipat ganda. Seperti misalnya Lailatul Qadar. Insyaallah ya, Pak ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bagaimana Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, maka itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan beramal di situ itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu nikmat buat kita. Nikmat. Kita yang umurnya pendek ini bisa menyaingi orang-orang sebelum kita dari sisi amal. Allah jadikan ada Lailatul Qadar. Ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada bulan-bulan haram seperti sekarang bulan Rajab, di mana Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah mengatakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu 12 bulan. 12 bulan Hijriyah, ya, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang suci, selain bulan Ramadan. Kemudian kata Allah, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Maka datang sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW menjelaskan apa 4 bulan ini. Kata Nabi, "Thalathun mutawaliyat." 3 bulan haram berturut-turut. Pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Berturut-turut. Yang satu terpisah, wa Rajabun Mudhar. Dan bulan Rajab yang terpisah. Sekarang bulan Rajab. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dalam bulan haram ini wa ja'ala dzanba fihinna a'zam wal 'amala as-salihah wal ajra a'zam. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di bulan haram ini dosa lebih besar dosanya dibandingkan waktu-waktu yang lain, dan amal soleh lebih besar pahalanya di waktu-waktu yang lain. Subhanallah, Pak. Ini nikmat bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang pendek umurnya, tapi dia bisa membawa bekal amal yang luar biasa, menyaingi umat-umat sebelumnya. Ini nikmat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan waktu-waktu yang berjalan ini sebagiannya adalah musim panen pahala. Subhanallah. Sehingga kemudian kalau kita sadar, kita renungi bahwa umur kita ini pendek, kalau dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya, maka hendaknya kita manfaatkan waktu-waktu yang luar biasa ini, di mana Allah melipat gandakan pahala. Kita gunakan sebaik-baiknya agar kita tidak kalah dengan umat-umat yang sebelumnya. Jadi ini nikmat yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beberapa waktu ini sebagai tempat panen pahala. Allah lipat gandakan pahala di situ. Sehingga hendaknya manusia kemudian memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, barangkali yang terakhir dari nomor 2, poin berikutnya, bagaimana waktu ini adalah nikmat. Karena perputaran waktu ini bisa kita jadikan sebagai bahan muhasabah juga. Muhasabah diri. Muhasabah itu adalah menghitung-hitung diri kita. Bagaimana diri kita. Dan dalam muhasabah itu, setidaknya yang dihitung adalah 3, ya Pak ya. 3.
atau yang dilihat adalah tiga. Yang pertama adalah bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat Allah begitu banyak kepada kita. Kemudian kita lihat amal kita, apakah kita beramal dengan baik atau tidak. Yang ketiga kita lihat dosa kita. Itu muhasabah. Jadi kita renungkan nikmat-nikmat Allah, kemudian kita renungkan amal soleh kita, ketaatan kita, apakah masih kurang atau bagaimana. Yang ketiga adalah bagaimana dosa kita. Itu muhasabah. Itu paling tidak inti muhasabah tiga ini. Pertama kita melihat, merenungi bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Pasti banyak. Pasti banyak. Yang kedua, bagaimana kita melihat ketaatan kita yang mana pasti sedikit, pasti kurang. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana dosa yang kita lakukan yang pasti banyak. Banyak tidak, Pak? Dosa kita, Pak. Muhasabah itu sama dengan muhasabah dalam perusahaan. Okay? Dalam perusahaan ada juga namanya muhasabah. Atau dalam istilah kita adalah audit gitu, Pak ya. Jadi setiap bulan pasti perusahaan itu kan menulis berapa modal, berapa keuntungan, berapa kerugian. Maka itulah muhasabah. Jadi kita menghitung modal kita bagaimana. Bagaimana kemudian keuntungan kita, modal itu ibaratkan amalan wajib kita. Bagaimana amalan wajib kita kerjakan atau tidak. Bagaimana keuntungan kita, amalan-amalan sunnah dilakukan atau enggak. Dan bagaimana kerugian kita, yaitu tentang dosa. Itu muhasabah. Dan sayangnya kita kalau muhasabah dalam masalah dunia, itu pasti rinci banget tuh, detail. Ya, Pak ya? Dalam laporan keuangan perusahaan kira-kira kita rinci nggak, Pak? Atau biaya pengeluaran per bulan, kira-kira rinci nggak, Pak, kita? Rinci. Bahkan 1.000 perak aja kita tulis tuh kadang. 1.000 perak bayar parkir misalnya. Tapi sayangnya dalam masalah dosa kita lupa. Ya tidak, Pak? Kita lupa tahun kemarin misalnya, kita melakukan apa ya? Kita lupa tuh. Dalam masalah uang kita rinci. Dalam masalah dosa kita lupa. Tapi kata Allah, Allah nggak lupa. Allah katakan dalam surat Al-Mujadilah, ahsahullahu wa nasuh. Allah tetap hitung walaupun mereka lupa. Subhanallah. Ahsahullah. Allah hitung. Wa nasuhu, walaupun mereka melupakannya. Tapi dosa tidak terlupakan. Sehingga ini muhasabah, Pak ya. Kita nikmat Allah itu jadikan bahan muhasabah. Jadi tiga tadi, kita lihat bagaimana nikmat Allah, bagaimana ketaatan kita kepada Allah yang pasti kurang, dan bagaimana dosa yang kita lakukan kepada Allah yang pasti banyak yang kita lupakan. Tapi Allah tidak lupa. Maka tadi Pak, nikmat. Nah, waktu tadi kan kita jelaskan nikmat. Bagaimana kalau kita renungi lebih dalam lagi? Coba kalau kita ingin hitung-hitung nikmat Allah. Walaupun kita nggak bisa hitung, ya. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak bisa ngitung. Tapi kalau kita ingin coba hitung beberapa nikmat Allah saja dari waktu ini, itu pasti kita akan kewalahan menghitungnya. Atau bahkan kalaupun kita bisa menghitungnya, kita akan mendapatkan angka yang luar biasa. Contoh, Pak ya. Nikmat yang Allah berikan sampai sekarang. Seiring perputaran waktu yang kita lalui adalah detak jantung kita. Berapa detak jantung per menit, Pak? Saya pernah lihat itu normalnya antara 60 sampai 100. Katakanlah 60 detak jantung per menit. Berarti kalau 1 jam berapa, Pak? Kita hitung, Pak ya. 60 kali 60 berarti 3.600. Itu 1 jam. Sehari berapa jam, Pak? Dikali 24 lagi berarti. Keluar angka 86.400 detak sehari. Itu sehari. Kalau kita kalikan setahun berapa hari, Pak, setahun itu? 365, Pak ya. 365. Sekitar 31.536.000 detak jantung. Dalam setahun. Belum dikalikan masing-masing usia kita, Pak. Berapa detak jantung? Itu nikmat yang luar biasa. Dari kita lahir, bahkan dari kandungan. Detak jantung itu kan sudah berdetak dari jantung. Itu nikmat yang luar biasa. Dan itu terus berjalan seiring waktu yang kita lalui. Subhanallah. Itu detak jantung. Itu kalau 60 ya, Pak ya. Kalau 60 tadi.
Sehingga itu nikmat. Jadi kan bahan muhasabah. Oh ternyata subhanallah. Ketika kita tidur pun jantung itu kan nggak berhenti. Berhenti nggak Pak jantung kalau kita tidur? Nggak berhenti deh. Jadi dalam setahun saja jantung itu, kalau detak jantungnya 60 per menit, maka hasilnya dalam setahun itu 31.536.000 detak jantung itu. Belum kalau kita kalikan dengan usia masing-masing, subhanallah. Belum lagi kalau kita lihat paru-paru. Paru-paru berapa kali Pak napas per menit Pak? Itu kalau tidak salah sekitar 12 normalnya Pak ya. Paru-paru itu sekitar 12. Seingat saya pernah lihat juga di internet itu 12 kali nafas per menit orang dewasa. Maka berarti kalau sejam berarti berapa kali Pak? 12 kali 60 ya Pak ya. 720 kali paru-paru itu kembang kempis. Kemudian kalau dikalikan dalam sehari itu sekitar 17.000 kali. Sekitar 17.000 paru-paru itu kemudian dia kembang kempis dalam sehari. Kalau dikalikan dalam setahun itu sekitar 6.307.200 kali. Subhanallah. Ini kalau coba kita hitung Pak ya. Belum lagi kita hitung yang lain tadi, oksigen. Bagaimana buah-buahan, bagaimana terangnya waktu ini. Belum lagi kalau kita hitung organ yang lain. Subhanallah. Makanya jadi bahan muhasabah buat kita. Bahwa perputaran waktu ini ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Sehingga muhasabah, kita tahu nikmat Allah begitu banyak. Gak bisa. Maka benarlah kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Maka tadi bayar muhasabah. Nikmat Allah telah begitu banyak kepada kita. Maka tinggal kita kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Demikian mungkin barangkali yang bisa kita ambil pelajaran dari merenungi perputaran waktu ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin dalam ketaatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Di sini bertanya tentang waktu di masa muda yang tidak banyak digunakan untuk ketaatan atau banyak lalai dan maksiat. Apakah jika kita telah bertaubat dan berusaha melakukan ketaatan dan memperbaiki diri di masa saat ini, nanti Allah tetap akan tanya kita tentang masa muda yang kita lalaikan? Apa kita tetap dihisab dan dihukum atas kelalaian masa muda? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa iyyakum. Jadi memang terkait tentang masa muda ke masa lalu yang mungkin barangkali kita habiskan dengan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah Allah berikan hidayah, kemudian berubah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memperbaiki diri. Apakah kemudian masa muda itu nanti akan tetap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya insyaallah enggak ya. Dan inilah di antara keutamaan bertaubat.
Jadi ketika seorang bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masa lalu dia itu akan dihapuskan. Bahkan bisa terkadang Allah ganti amal buruk kita dulu menjadi amal baik. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Furqan ayat ke-70. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dalam surat Al-Furqan ini Bu, di ayat 70 Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, kemudian dia beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal saleh. Ada 3 syaratnya. Dia bertaubat, walaupun dia punya masa lalu yang buruk, kemudian dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, kemudian dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang-orang ini akan Allah gantikan amal buruk yang dulu menjadi pahala. Subhanallah. Jadi amal yang buruk tadi malah dirubah menjadi pahala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dari ayat ini, ketika seorang bertaubat walaupun masa lalu dia adalah masa lalu yang buruk, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya jika memang taubatnya benar. Taubatnya benar. Dan taubat ini ada syaratnya Bu ya. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyesal, kemudian berhenti dari perbuatan dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Maka ini taubat yang benar. Maka kalau orang sudah taubat yang benar, maka insya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum dia atas masa lalu yang pernah dia lalui. Bahkan mungkin barangkali kita pernah dengar tentang seseorang dari Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi SAW yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian dia bunuh lagi 100 orang. Kemudian dia hijrah. Di mana ketika dia hijrah, dia tidak sampai kepada tempat hijrahnya. Tapi ketika dihitung oleh para malaikat rahmat, menghitung bahwa dia lebih dekat kepada tempat hijrahnya, maka Allah katakan dia masukkan ke dalam surga. Walaupun masa lalunya dia adalah pembunuh. 100 orang telah dia bunuh. Tapi ketika dia benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya kemudian Nabi juga pernah mengatakan at-taubatu tahjubu ma qablah. Taubat itu menghapuskan masa lalu yang pernah dilalui. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan ya, agar masa lalu yang pernah kita lalui dalam kelalaian, Allah Subhanahu wa taala ampuni dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-70 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus kita lakukan bila kita futur dalam ibadah? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Bu ya. Bahwa likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Bahwa setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya. Dalam hal apapun, pasti ada masa semangatnya. Wa likulli syarratin fatrah. Dan di setiap masa semangat pasti akan ada masa futurnya. Kemudian kata Nabi, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa anjah." Ketika orang yang sedang futur ini masih berada dalam sunnahku, maka dia adalah orang yang beruntung. Artinya kalau kita futur, coba ibu ganti ibadah yang lain, yang lebih ringan barangkali. Atau boleh sekali kemudian refreshing, ya, ibadah tadabbur. Karena ibadah kalau kita jalan-jalan, kalau kita niatnya tadabbur, insya Allah ibadah. Allah mengatakan, afala yanzurun ila ibili kaifa khuliqat. Kita diperintahkan untuk melihat ciptaan Allah ini. Jadi kalau perlu kemudian, kalau bahasa sekarang healing ya Pak ya, silakan dengan niat tadabbur, enggak masalah. Selama tadi kemudian jangan terlena, artinya jangan kemudian futur berhenti, enggak. Kalau sedang futur oke lah, kita ganti ibadah yang lain mungkin yang lebih ringan atau dikurangi. Seandainya misalnya sholat malamnya biasanya 100 rakaat,
Maka ya 2 rakaat dulu mungkin sekarang gitu Pak ya. Maka ini yang bisa dilakukan kira-kira. Jadi pindah ke dalam ibadah yang lain atau diringankan, dikurangi atau boleh sesekali kemudian orang dia pergi keluar bertadabbur melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah kita yang sudah tua tetap harus berusaha menghafal Quran? Kalau dikatakan harus atau wajib gitu Bu ya. Yang wajib adalah kita mentadabburi, bukan menghafal sebenarnya. Namun memang orang yang menghafal Quran itu akan mendapatkan kemuliaan yang besar, keutamaan yang besar. Dari Quran itu mudah dihafal. Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir dalam surat Al-Qamar. Dan kami telah menjadikan Quran itu mudah untuk dihafal. Namun memang tidak semua orang mudah menghafal. Tapi yang jelas Quran itu sendiri mudah dihafal. Maka kalau memang sudah tua, memang keterbatasan, maka ya paling tidak belajar membacanya bisa. Artinya berusaha untuk tartil dalam membaca Al-Quran sesuai hukum-hukumnya. Tidak berlebihan juga, artinya tidak mesti dia fokus mendalam enggak. Yang penting dia bacanya benar. Tajwidnya benar, basicnya benar. Kalau ingin dia lebih fokus lagi, tahsin, menguasai ilmu yang lain, silakan. Itu lebih baik lagi. Menghafal Quran, silakan. Besar pahalanya. Semakin banyak orang menghafal Quran, semakin tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Abi mengatakan ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah mengatakan Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Silakan kamu baca Al-Quran yang dulu kamu baca pada saat di dunia. Karena akhir tempatmu di surga sesuai dengan hafalan Quranmu. Belum lagi kemudian ya setiap membaca Al-Quran satu hurufnya itu 10 kebaikan. Banyak kebaikan dari orang yang menghafal Quran. Bahkan dia didahulukan. Ya, ketika wafat pun seandainya wafat qadarullah harus dikuburkan massal, maka penghafal Quran didahulukan. Seperti itu. Artinya banyak keutamaan memang, tapi dia tidak harus hafal semuanya, enggak. Paling enggak dia hafal untuk dia sholat. Semakin banyak, maka semakin baik. Tetap berusaha gitu ya, berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Tapi tidak dituntut harus menjadi hafizah gitu ya. Enggak, tidak dituntut seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, setelah kita belajar usul salasah, kemudian kitab tauhid, maka kitab apa yang berikutnya ya Ustaz? Tergantung Bu ya. Jadi tergantung memang apa yang kita ingin dalami. Dalam masalah akidah memang dasarnya adalah usul salasah dan juga kitab tauhid. Itu usul dasar banget. Di dasar bagaimana usul salasah kita mengenal Allah, mengenal agama Islam, kemudian mengenal juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab tauhid itu sudah cukup bagus sebenarnya menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid dan apa-apa yang bisa membatalkan tauhid tadi. Maka selanjutnya itu boleh mungkin barangkali Ibu bisa akidah wasitiyah ya tentang asma wa sifat. Karena kitab tauhid ini lebih kepada uluhiyah, ke tauhid, kepada uluhiyah dan rububiyah. Asma wa sifat itu lebih banyak di akidah wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau mungkin di nama Aqidul Islam masih banyak ya Al-Qawaidul Arba itu masih banyak sehingga dilihat kembali. Tapi yang jelas tadi kitab tauhid itu kalau kita lihat secara menyeluruh itu banyak pembahasannya tentang uluhiyah dan juga rububiyah. Dengan asma wa sifat itu lebih banyak dibahas dalam kitab Aqidah Wasitiyah. Namun memang agak berat pembahasannya karena dia bukan bukan kitab awal tapi dia kitab lanjutan seperti itu. Banyak ya kitab lanjutan. Tapi yang jelas kalau ibu ingin ulang lagi silahkan. Kita tahu diulang lagi merajaah itu lebih baik lagi seperti itu. Tapi kalau ingin nambah ya silahkan. Banyak kitab-kitab akidah yang lain ada Qawaidul Arba atau Nawaqidul Islam. Di pembatal-pembatal keislaman itu juga bagus untuk diketahui oleh seorang muslim. Demikian. Sudah tidak ada lagi Pak ya. Insyaallah sudah tidak ada pertanyaan.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya kajian hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan Pak ya. Assalamualaikum. Pak, duluan Pak. Amit. Alhamdulillah. Siapa ya? Assalamualaikum. Oke. Pak, duluan Pak. Assalamualaikum. Pak. Oh, bawa jadinya. Nggak terasa Pak. Nanti ke bawa ke rumah lagi. Rekam terus.